bata merah, teman-teman. Langsung yang ketiga, bahan material dari batu bata ringan atau hebel. Bata ringan atau hebel terbuat dari campuran berbagai material seperti semen, pasir, kuarsa, gipsum, air, dan sebagainya. Kelebihan dari penggunaan material bata ringan atau hebel ini karena lebih ringan dan lebih rapi saat pemasangannya. Prosesnya pun juga cepat karena bentuknya, ukurannya itu lebih besar dari pada batako dan juga batu bata merah. Sama seperti batu bata merah, bata ringan atau hebel juga mampu menyerap panas, dan keunggulan lainnya juga karena tahan terhadap gempa. Itu sebabnya bata ringan atau hebel juga banyak digunakan di berbagai macam-macam perumahan atau hunian. Banyak sekali yang menggunakan batu bata hebel ini. Ini saya kayak gini, kenapa teman-teman? Kemarin banyak sekali yang komen itu yang 10 jenis bondek. Kurang jelas, bercanda melulu. Memang saya kayak ini. Kalau nggak suka ya skip, enak kan? Yang suka merapat. Namun untuk pemasangan bata ringan atau hebel ini diperlukan bahan perekat khusus. Tidak seperti batu bata merah yang pakai semen bisa, ini beda. Dan juga catnya harus khusus, tapi kebanyakan pakai biasa pun bisa, tergantung catnya teman-teman. Kalau teman-teman ingin bagus hasilnya, catnya menarik, teman-teman bisa lihat cat yang terbaik ini. Inilah cat rekomendasi. Halo Kang, aku kenal ini. Cat mewah, harga murah, nggak bikin gerah, dan hasil pengecatannya, wah, Weldon Paint. Weldon Paint adalah cat tembok akrilik emulsion yang diformulasikan untuk pengecatan dalam ruangan dengan perpaduan warna-warna yang menarik sehingga menghadirkan keindahan dan kenyamanan. Warnanya pun banyak sekali pilihan, tersedia dalam ukuran dan warna. Weldon Paint adalah tipe produk water based, tampilan matte, daya sebar 8-10 meter persegi, satu kali lapis menggunakan roll. Nggak usah nunggu lama untuk cepat kering, karena cat Weldon ini cepat kering, kisaran 30 menit dengan catatan sirkulasi udara baik. Artinya, suhu ruangan kira-kira ya 30 derajat Celcius. Kalau untuk kering totalnya ya sekitar 2 jam dengan catatan sirkulasi udara baik. Nih, saya kenalin lagi nih, Weldon Exterior. Weldon Exterior adalah cat tembok akrilik emulsion berkualitas yang mempunyai lapisan film yang keras, daya tutup maksimal, dan dapat digunakan untuk interior dan eksterior. Pilihan warnanya pun banyak sekali teman-teman, tinggal pilih. Tersedia juga ukuran 1 kilo. Tipe produk water based, tampilan matte, daya sebar 8-10 meter persegi, satu kali lapis menggunakan roll ya. Kering 30 menit dengan catatan sirkulasi udara baik, kering total ya sekitar 2 jam. Dan batu bata ringan ini teman-teman bisanya dapat hanya di toko-toko besar, tapi sekarang kebanyakan di toko-toko bangunan sudah ada. Yang keempat, jenis bahan dinding dari kayu. Penggunaan jenis material kayu sebagai dinding rumah memang tidak banyak yang menggunakan karena dari sisi harga juga relatif mahal. Di Indonesia sendiri penggunaan material kayu pada dinding rumah lebih banyak ditemukan pada beberapa rumah adat Indonesia itu teman-teman kita di Kalimantan, Sumatera itu banyak sekali yang pakai kayu. Papua, saudara-saudara kita di sana masih banyak menggunakan kayu. Tapi menurut saya bagus kayu. Dulu juga Jawa Tengah kayu pakai bambu namanya gedek, dan juga kalau yang rumahnya bangsawan itu menggunakan joglo, rumah model joglo itu menggunakan kayunya malah jati, itu juga awet sampai sekarang. Harganya mahal lagi sekarang kalau dijual. Tetapi pada kondisi tertentu penggunaan bahan material kayu pada dinding rumah juga banyak diterapkan, seperti untuk studio musik, ruang karaoke, atau villa pribadi. Tapi perhatikan juga perawatannya agar kayu-kayu yang dipakai tahan lama, mengingat kayu itu rentan pada iklim tropis dan juga serangan rayap. Tapi tergantung kayunya teman-teman. Teman-teman kalau mau kayu yang bagus itu cek dulu. Untuk dinding yang bagus maksud saya itu dicek dulu kayunya pakai apa. Kalau menurut saya kayu yang juas itu adalah kayu ulin, itu bantalan rel dulu. Itu kalau kena air tambah rekat, kena panas tambah kuat.
jadi kuat rekat. Maksud saya itu, pokoknya itu kayunya. Tapi mahal harganya. Kayu jati juga top. Yang kelima, dinding rumah dengan material GRC. Penggunaan GRC atau Glass Fiber Reinforced Concrete. Nggak bisa bacanya. Belakangan ini juga mulai banyak diaplikasikan pada dinding rumah. Tapi sebenarnya GRC adalah pelapis dinding berbahan dasar semen yang dicampur dengan bahan fiberglass. Keunggulan penggunaan material GRC sendiri karena relatif ringan tapi kuat, tahan cuaca dan dapat dicetak dalam bentuk apapun. Jadi jika Anda menginginkan tampilan klasik dengan molding dan desain kolom yang rumit pada dinding rumah, lebih mudah diwujudkan dengan GRC. GRC juga banyak diaplikasikan untuk platform rumah atau apartemen, hotel, studio musik, studio rekaman, banyak sekali. Untuk kelamaannya sendiri GRC kalau kena air terus menerus itu tidak bagus. Menurut saya GRC ya kayak ya kalau terus menerus itu lumutan, bisa ambiar juga. Yang keenam adalah jenis material dinding yang terbuat dari kaca. Wah, ini untuk sultan-sultan. Pengaplikasian material kaca pada dinding rumah biasanya digunakan mereka yang bertujuan memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan ruang, sebatas penyekat antar ruang atau kebutuhan estetik. Cara merawat dinding kaca ini ya tergantung relatif, mudah susah. Ya cara merawatnya itu rutin sekali, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dilap menggunakan cairan yang pembersih kaca. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi kebanyakan yang menggunakan itu seperti buat hiasan, ya bertujuan buat hiasan atau pertanian kemungkinan. Pokoknya yang membutuhkan sinar ultraviolet masuk ke dalam ruangan. Nah, dan berikut adalah cara merawatnya. Seperti yang saya katakan di atas tadi, berbahan dasar bahan apa saja yang bisa digunakan untuk di rumah dari kaca, batako, bata merah, GRC, kaca ini, dan juga cara merawatnya. Teman-teman harus pastikan satu, bersihkan dinding secara berkala agar dinding rumah selalu bersih. Singkirkan sarang laba-laba, debu menggunakan vakum atau cleaner yang memiliki sikat halus, atau gunakan lembab. Meski ada noda dinding, hindari menggosok dengan kain atau sikat yang terlalu bersemangat. Ngoyo ngasak gitu enggak. Itu perawatan. 2, cara merawat dinding rumah, perhatikan kelembabannya. Tingkat kelembaban yang tinggi baik karena cuaca, rembesan air, atau kondisi dalam rumah akan membuat cat dinding mudah membungkus. Kelembaban itu bisa memicu lumut, kotor. Yang 3, jangan lukai dinding. Sakit, tahu sendiri kan kalau dilukai itu sakit, hasilnya negatif, non positif. Gunakan teknik seperti merekatkan selotip seperti kulit. Dinding juga bisa tergores, gompel, dan terkelupas karena banyak hal. Salah satunya karena bersinggungan dengan perabot. Hindari hal ini dengan memberikan jarak antara dinding dan perabot, atau gunakan karet atau selotip pada bagian perabot yang bersentuhan dengan dinding. Pokoknya intinya dinding dilindungi teman-teman, karena itu melindungi kita. Makanya kita harus saling melindungi terhadap dinding. Ya tidak menapi kemungkinan cara perawatannya tadi teman-teman. Kalau menurut saya, saran saya itu yang pertama, yang terpenting itu adalah memilih bahan material apa yang kita gunakan. Nah, udah dengarkan teman-teman. Saya rasa video ini cukup untuk hari ini dan semoga dapat membantu semuanya.
dalam memilih material dinding yang cocok sesuai kebutuhan teman-teman yang ingin merenovasi rumah atau membangun rumah. Jadi perhatikan betul-betul dindingnya mau dibuat dari apa. Selesai, kita sudah di akhir video. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai, dan jaga kesehatan selalu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.